Oke, akhirnya kita memutuskan untuk USG. Ketika dia keguguran kan berarti di situ ada yang lepas ya, peranakannya dia atau plasentanya dia kan lepas dari si tempat nempelnya. Nah, tempat nempelnya ini otomatis akan berdarah atau bleeding. Enggak juga, jadi dari kecil kan dia emang udah gede perutnya. Terus sempat dia pernah main keluar gitu, tapi ya karena emang udah gede ya, jadi kita nggak melihat ada perbedaan gitu. Oh, I see. Dan iya memang dia hamilnya juga masih kecil, jadi nggak begitu signifikan perutnya. Bentar. Nah, maaf. Oke. Ayo Mas. Kalau udah kayak gini bisa langsung sekali di steril apa harus divaksin dulu ya? Kalau lagi bleeding kayak gini tidak disarankan secara langsung sih Kak. Jadi memang harus bertahap. Kita harus lihat dulu dalamnya gimana dan segala macam. Terus bagusnya sih 2 minggu setelah keguguran. Kalau mau steril dianya. Tapi belum vaksin. Mending vaksin dulu. Soalnya itu terakhir pengen vaksin. Pipisnya merah. Ada banget. aja. Terus kan abis itu udah berhenti tuh. Udah berhenti, udah. Udah pernah melahirkan belum? Belum pernah. Sama sekali. Udah sama banget. Tapi emang mau langsung di steril sih rencananya. Oke. Jadi kita plan vaksin dan plan steril ya berarti ya. Nggak apa-apa. Tapi teteknya udah gede-gede sih dia. Aku kira cuman karena udah gede aja, soalnya aku kan gak pernah punya kucing sebelumnya. Oh, ini kucing pertama. Iya. Aku kira karena dia udah gede, udah masuk ke masa bisa punya anak, jadi pada gede-gede gitu. Gitu. Bisa jadi sih. Oke, misi ya. Ini kantong urinnya dia masih banyak kristalnya ya. Oh, memang ada kristal juga ya? Jadi jangan dihentikan dulu urinary SO-nya dia. Kita naik ke atas. Nah, ada ini. obat juga nggak? Obat sih ada, kemarin dibawain obat ya? Iya, tapi katanya kan ya udah coba dihabisin. Nah, setelah habis itu udah nggak kenapa-napa, jadi aku kira ya udah. Yang berdetak itu jantungnya dia, cuman lemah. Udah mulai ada tulang punggungnya juga. Anak pertama, udah pernah melahirkan belum sebelumnya? Belum. Pertama ya berarti ya. Mungkin. Ini rusuknya udah mulai kebentuk. Kayaknya yang itu emang prematur, jadi dia yang lain udah mulai ada rusuknya, dia belum. Sama, tapi ukurannya dia bervariatif Kak. Itu yang membuat kemungkinan tadi dia sampai yang keguguran, karena ukurannya atau nutrisinya ke anak-anaknya tuh nggak sama. Oh gitu. Jadi penyebaran nutrisinya nggak bagus. Kemungkinan nanti yang lemah-lemah ini juga akan keluar. Kalau ini sih saran saya diselesain dulu masa kehamilannya dia, baru fokus ke si perkencingannya dia. Oke, jadi makan dulu aja ya. Iya betul. Apa aja yang harus diperhatiin ya? Nutrisi, kayak nutrisi ibu-ibu hamil, pakan diganti ke mother and baby, kayak gitu-gitu. Okay. Karena dia nggak cuma ngasih makan badannya dia sendiri, dia ngasih makan anaknya juga. Dan nanti kalau dia mau lahiran, jalan paling gampang adalah dipencet puting susunya dia. Kalau udah keluar bening, biasanya plus minus 7 hari mau lahiran.
kayak gini, diurut dari pinggir ke tengah. Tuh. Belum ada, yang ini coba dilihat. Nah udah, Udah mau lahiran. udah mau lahiran memang dia, karena putingnya juga udah gede-gede. Gitu. Udah mau lahiran. Kalau warnanya putih kental kayak susu, plus minus 1-3 hari mau lahiran. Tadi Udah mulai putih, tapi masih belum kental. Itu ya. kayak gimana? Bisa lihat di YouTube kali ya? Kucing itu. Gitu. Kucing mau melahirkan gitu. Ada tuh di YouTube gitu. Dia itu tadi di rumah udah nggak mau. Kalau misalnya kita tinggal di kamar mandi aja udah nangis. Gelisah ya. Terus dia tapi nggak mau deket-deket. Maunya di satu kamar, tapi Cuman lihat manusia aja gitu. Yang penting ada dia temennya mau- gitu ya. Ya. Udah mulai cari tempat persembunyian ya berarti ya untuk ngelahirin. Halo Sobat Radian, hari ini kita kedatangan kucing. Nah, kucing itu dia keluhannya ada pendarahan keluar dari vaginanya dia. Ternyata minggu lalu dia juga mengalami hematuria atau pipisnya berdarah. Nah, si owner ini khawatir, kenapa kok darah yang keluar lebih kental daripada kemarin kayak gitu. Ternyata bersamaan dengan darah yang keluar ini ada sesuatu yang keluar juga dari vaginanya dia. Dan sampel ini dibawa untungnya sama si owner. Setelah kita cek, ternyata itu adalah janin. Janin ini udah berbentuk kepala, kemudian kaki, dan ekornya dia udah terbentuk semuanya. Cuman ukurannya masih sangat kecil gitu. Oke, akhirnya kita memutuskan untuk USG. USG untuk melihat apakah masih ada anak yang lain di dalam, kemudian masih sehat atau enggak, kondisinya bagaimana, jantungnya bagaimana, ukurannya bagaimana. Nah, oke, setelah di USG ternyata masih ada anak yang lain, namun ukurannya berbeda-beda. Kemudian jantungnya juga lemah. Hal ini pasti akan mengkhawatirkan ya. Karena gimana nanti apakah akan bisa bertahan hidup atau tidak, kemudian apakah dia akan seperti janin yang tadi keluar atau tidak, seperti itu. Nah, namanya kelahiran atau kehamilan ya dipengaruhi oleh faktor-faktor terutama nutrisi. Ketika nutrisi tidak menyebar secara rata, induk ini dia tidak hanya memberi makan dirinya sendiri. Dia juga memberi makan anak-anaknya yang sebanyak itu. Nggak seperti manusia yang cuma ngasih makan satu anaknya. Tapi kucing bisa sampai 5 hingga bahkan ada yang 7 itu. Ketika nutrisi tidak seimbang, kemudian nutrisi tidak menyebar secara merata ke anak-anaknya, apa yang terjadi? Anaknya tidak tumbuh sesuai keinginan, kemudian ukuran juga akan berbeda-beda. Ketika ukurannya berbeda, yang paling kecil pasti akan tidak selamat. Ketika dia tidak selamat, otomatis badan itu memperoleh sinyal ketika dia sudah tidak bisa bertahan di dalam tubuhnya dia. Nah, apa yang terjadi akhirnya? Keguguran, kemudian janin mati di dalam, itu pasti bisa terjadi. Apalagi sekarang kondisi yang lainnya di dalam juga jantungnya mulai lemah. Itu pasti akan mengkhawatirkan. Sedangkan padahal yang kita temukan dia sebentar lagi mau melahirkan. Kenapa? Puting susunya udah mulai putih itu. Dia mengeluarkan cairan putih yang berarti dia memang akan melahirkan sebentar lagi, kira-kira plus minus 7 hari lagi lah ya, di dalam minggu-minggu ini dia akan melahirkan. Namun ketika dia susu juga udah ready dan dia juga sudah melahirkan, ketika dia nggak bisa nyusuin anaknya juga akan menjadi problem. Karena apa? Indukan ini ternyata baru pertama kali melahirkan. Ketika pertama kali melahirkan, banyak hal yang memang harus diperhatikan. Contoh, ketika indukan dia tidak mau menyusui anaknya harus dididik atau diarahkan ke area areola atau putingnya si induk agar mengenali ini adalah puting susu induk aku. Jadi aku harus makan dan minum dari sini, seperti itu. Nah, sometimes udah dicecel-cecelin ke si putingnya, anaknya juga belum mau minum. Apa yang akan dilakukan oleh kita untuk membantu adalah pencet dulu sedikit putingnya agar keluar sedikit susunya dan si anakan mau mencium dan menjilat si susunya. Nanti tergantung lagi gimana respon si anaknya, masih bisa berlanjut atau tidak.
ketika dia responnya bagus dan mulai bisa mencari puting sendiri, otomatis dia akan long last gitu. Nah, maka dari itu pesan-pesan untuk selanjutnya adalah ketika punya hewan atau binatang yang sedang bunting dan mau menyusui, harus di-prepare sebagaimanapun nutrisinya. Jangan sampai kekurangan nutrisi.